Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, bimbingan, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya dari tim Raja Ali Nusantara. Kali ini akan memaparkan tentang pemimpin akhir zaman. Tuh, ini video yang ketiga. Kalau ada yang bertanya kenapa saya selalu mengeluarkan video semalam 3-2, bukannya mencari apa ya, enggak lah, subscribe atau ini enggak. Mau subscribe silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya ya apa yang di kepala saya itu harus selesai dikeluarkan gitu, karena terlalu banyak. Pemimpin akhir zaman. Jadi yang digadang-gadang untuk memimpin akhir zaman atau zaman kebangkitan tauhid ini sebenarnya banyak. Satu, ada Nabi Musa, yang kedua ada Nabi Isa, yang ketiga ada Imam Mahdi, dan di Jawa sendiri ada Satrio Piningit. Nah, pada suatu waktu, jadi keempat-empatnya ini digadang-gadang jadi pemimpin atau pemimpin besar di zaman kebangkitan tauhid ini. Pada suatu waktu di suatu tempat lah, nggak tahu di mana, mungkin di langit atau di mana gitu ya. SP ini ketemu Nabi Musa gitu. Nabi Musa lagi nyantai-nyantai gitu, datang SP. Disapa sama SP kan, Assalamualaikum Kang. Kata Nabi Musa, Waalaikumsalam Mas. Biar kabarnya Mas, apa? Nah, bisa ngobrol, terus mereka ngobrol, kurang lebih dialognya seperti inilah. Kata SP, Kang katanya mau turun lagi ke bumi untuk menjadi pemimpin di zaman kebangkitan. Nah, kata Nabi Musa, Mas, aku kan sebenarnya, ini kan kalamullah. Jadi Nabi Musa itu julukannya kalamullah. Aku kan kalamullah Mas. Aslinya aku memang pingin turun lagi untuk menjadi pemimpin besar di zaman kebangkitan nanti. Nah, terus gimana, kata SP? Tapi kayaknya nggak bisa Mas. Kenapa nggak bisa Kang? Kata SP. Waktu aku dulu belajar sama Khidir, sama Nabi Khidir maksudnya, aku nggak lulus Mas. Kata SP, oh iya, kamu nggak lulus. Oh iya, kamu nggak lulus ya, iya. Nabi Musa kan bertanya, sekarang zaman gimana Mas? Ke SP. Kata SP begini, sekarang zaman semua sudah digital. Jadi kalau panjenengan dulu tidak lulus spirit ketika berguru pada Nabi Khidir, maka mentok Mas nggak bisa. Jadi zamannya sekarang sudah digital, dan digital itu, teknologi digital itu memang berkejaran. Jadi berkejaran itu dengan spirit itu sangat berkejaran. Jadi di fisiknya, dunia fisiknya digital, di dunia metafisiknya spirit gitu, itu berkejaran, kecepatannya sama. Oh gitu Mas ya? Iya, udah panjenengan gak usah turun lah. Ya wis Mas, gak apa-apa kalau gitu, kata Nabi Musa begitu. Nah kemudian SP jalan-jalan lagi, ketemu dengan Nabi Isa. Kayaknya sih di langit kayaknya. Waalaikumsalam Kang. Waalaikumsalam. Nah jadi Nabi Isa itu sedang menyiapkan kayak baju dan sebagainya lah gitu, kebesarannya. Ada apa Mas? Kata Nabi Isa. Kata SP, loh sergap banget gitu. Mau kemana Mas? Kata Nabi Isa, dijawab lagi, saya ini bersiap-siap Mas. Mau kemana? Kata SP. Mau turun lagi ke bumi Mas. Kata SP, mau ngapain? Nah itu Mas, domba-dombaku banyak yang tersesat. Jadi saya sebagai nabi
ya sebagai nabi rasul yang membawa risalah pada saat itu, telah dipahami salah oleh umatku saat ini gitu. Kata SP, iya sih kayak begitu. Terus gimana rencana turunnya gimana, kata SP? Ya rencana turunnya sih di Menara Putih mas, Masjid Menara Putih dekat situ. Oh gitu. Kapan mas? Ya, kapan Kang gitu? Ya bentar lagi mas. Terus kata SP begini, Kang, kalau menurut saya sih nggak usah jadi turun lah Kang. Lah kenapa mas? Kata Nabi Isa. Sekarang gini mas, sekarang gini Kang, kata SP. Kalau panjenengan turun, situasi tidak akan membaik. Kata Nabi Isa, lah kok bisa mas? Gini Kang, waktu dulu Akang lahir tanpa ayah sebagai bentuk mukjizat Allah, sebagai bentuk anugerah Allah kepada Maryam, itu jadi masalah sampai sekarang. Jadi persepsi yang salah gitu maksudnya. Nah sekarang Kang mau turun lagi dalam bentuk asli utuh seperti ini. Geger apa nanti dunia itu? Apa nggak geger itu katanya? Nggak bisa mulai mikir. SP ngomong lagi, yang sekarang nunggu panjenengan ini banyak Kang. Orang yang menyukai atau merindukan panjenengan ada, karena panjenengan dirindukan untuk jadi pemimpin. Tapi ada juga orang yang sudah menyiapkan pokoknya yang membenci atau tidak mengharap kedatangan juga ada Kang. Hati-hati nih. Nah bisa mikir. SP lanjutin lagi. Terus kalau panjenengan turun nih turun. KTP-nya gimana mas? KTP gimana Kang? Paspor gimana Kang? Apa nggak bermasalah nanti? Dari Timur Tengah mau ke Jakarta gimana? Harus pakai pesawat, pakai paspor. KTP panjenengan tidak punya, paspor panjenengan tidak punya. Sekarang zaman sudah digital Kang. Nama sidik jari itu sudah terdeteksi internasional. Beda dengan 2000 tahun lalu. Apa tidak jadi masalah nanti? Tukang satu. Yang kedua Kang, umat Akang ini loh, kalau Akang sampai jadi turun, keyakinan bahwa Akang Tuhan ini akan semakin kuat Kang. Jadi Akang turun ini bukan menyelesaikan masalah, malah hanya akan menambah masalah Kang. Nanti umat Akang akan mengatakan begini, nah, tuh kan Tuhanku turun lagi, berarti benar dia itu Tuhan. Wah no Kang. Nah bisa mikir lagi. Terus sekarang gimana mas? Sekarang Akang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, minta untuk batal turun, gitu aja Kang. Kata Nabi Isa, bisa Kang, bisa mas. Ya bisa, sono ngomong dulu. Nabi Isa menghadap Allah dan mau turun lagi, ketemu lagi dengan SP kan. Kata SP, piye Kang? Nah, kata Nabi Isa, bener mas, aku gak jadi turun lah kalau begitu caranya. Karena memang kalau aku turun bermasalah dengan segala hal, dengan identitas. Pasti aku diburu dengan orang yang benci, pasti diburu dengan orang yang merindukan, pasti aku dituhankan lagi mas. Situasinya aneh mas. Ya. Terus ini gimana mas? Siapa nanti yang mimpin akhir zaman mas? Kata SP, insya Allah nanti ada lah, santai aja. Tapi yang jelas orangnya nggak jauh-jauh dari Akang. Nah, bisa di situ langsung, alhamdulillah kalau begitu.
panjenengan mau jadi pemimpin akhir zaman di zaman baru nanti, alhamdulillah saya percayakan untuk memimpin akhir zaman atau memimpin kebangkitan agama tauhid pada panjenengan. Itu gambaran dialog antara SP dengan Nabi Isa. Kalau Anda bertanya kepada saya apakah itu dialog itu nyata atau tidak atau imajiner, ya saya berani memastikan begini, insya Allah dialog itu ada, tapi mungkin tidak seperti itu. Jadi itu imajinasi saya, tapi informasi dialog itu ada di langit. Jadi SPM melakukan dialog itu, tapi bahasanya nggak kayak gitu. Itu mah ngarang apa imajinasi saya aja supaya lebih dipahami. Nah dari situ maka Nabi Musa dan Nabi Isa tidak jadi turun. Imam Mahdi juga sama. Bukan Imam Mahdi maksudnya, yang Duriyah Rasul itu juga sama. Nah, tapi kalau Duriyah Rasul tetap ada, maksudnya pemimpin dari Duriyah Rasul itu yang digadang-gadang sebagai Imam Mahdi, dia tetap ada, sudah ada, tetapi tidak berdiri paling depan. Kenapa demikian? Kenapa orang yang digadang sebagai Imam Mahdi atau yang keturunan Duriyah Rasul tidak berada di garis depan? Saya bukan anti terhadap Duriyah Rasul, tidak. Terhadap ini tidak. Tapi faktanya adalah kalau sampai dia memimpin umat, kalau seandainya pemimpin dari Duriyah Rasul ini memimpin umat, nanti orang Jawa akan protes. Protesnya apa? Bagaimana Anda memimpin dunia? Tanah Arab kayak begitu. Beresin dulu tanah Arab, baru Anda beresin tanah Jawa, kan gitu. Makanya yang digadang-gadang Imam Mahdi ini mundur. Tapi saya nggak ngarang dialognya ya, supaya tidak terlalu lama ini durasinya. Jadi gitu. Tapi kalau untuk Duriyah Imam Mahdi yang digadang-gadang Imam Mahdi dari Duriyah Rasulullah, insya Allah sudah ada. Tapi dia tidak berdiri di depan sebagai pendamping, pembimbing, sebagai partner lah gitu. Karena dia memiliki permasalahan sosialnya. Maksudnya di lingkungan tanah Arab sendiri seperti itu, bagaimana mungkin dia akan memimpin dunia? Beresin dulu tanah Arab, kan begitu logikanya. Sedangkan SP ini situasi di Jawa lebih kondusif daripada di Timur Tengah, di tanah Arab itu. Sehingga kalau seandainya harus memimpin Nusantara ataupun dunia, punya kepercayaan diri yang lebih tinggi gitu. Nah lihat Jawa aman, mangan orang mangan yang penting kumpul. Itulah kasarnya. Perselisihan ada tapi masih dalam tahap wajar kemanusiaan. Begitu, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.